Coba pikirkan ini. Selama ini ketika Anda mendengar kata kitab, apa yang muncul di pikiran? Sebuah buku, sesuatu yang dibaca, atau sekadar sumber pengetahuan? Padahal dalam Al-Quran, kata Alkitab tidak berhenti pada itu. Di awal surah Al-Baqarah ayat 2 disebutkan, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Itulah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya. Menariknya, dalam bahasa Arab ada perbedaan antara kitab dan Alkitab. Kitab tanpa al masih bersifat umum, bisa berarti apa saja yang ditulis, dicatat atau dihimpun. Tapi ketika ditambah al menjadi Alkitab, maknanya berubah menjadi sesuatu yang jelas, tertentu, dan sudah ditetapkan sebagai rujukan. Bukan sekadar sebuah kitab, tetapi kitab yang posisinya sudah pasti dan tidak lagi dipertanyakan. Disinilah kedalamannya. Karena kitab sendiri tidak hanya berarti tulisan. Akar katanya bermakna menghimpun, mengikat, menyatukan, lalu menetapkan. Artinya, Alkitab bukan sekadar sesuatu yang dibaca, tetapi sesuatu yang menyatukan makna lalu mengikatnya menjadi ketetapan. Seperti benih yang sudah membawa pola pertumbuhan, atau seperti peta yang sudah menetapkan arah, Alkitab adalah sesuatu yang siap menentukan jalan, bukan sekadar memberi informasi. Disinilah letak pergeseran besar. Manusia sering memperlakukan Al-Quran sebagai pengetahuan, dibaca, dipahami, bahkan dihafal. Tapi dalam praktiknya, ia hanya menjadi pelengkap hidup, bukan poros hidup. Keputusan tetap ditentukan oleh keinginan, kenyamanan, atau tekanan. Seolah-olah kitab hadir, tapi tidak memimpin. Padahal ayat ini tidak memperkenalkan Al-Quran sebagai bacaan, tetapi sebagai sesuatu yang tidak layak diragukan untuk dijadikan rujukan utama. Artinya, Alkitab bukan untuk mengikuti hidup kita, tetapi hiduplah yang seharusnya mengikuti Alkitab. Maka ketika Al-Quran menyebut Alkitab, yang dimaksud bukan sekadar teks di hadapan manusia, tetapi sebuah ketetapan yang seharusnya menjadi poros hidup, yang mengikat cara melihat, menilai, dan memutuskan. Namun dalam kenyataannya, ada beberapa pola yang sering terjadi dalam cara manusia memperlakukan Al-Quran. Yang pertama, menganggap Al-Quran hanya sebagai pengetahuan. Ia dipelajari, dipahami, bahkan dihafal. Tapi berhenti di pikiran, tidak turun menjadi penentu dalam keputusan. Yang kedua, menempatkan Al-Quran setelah pertimbangan lain. Saat memilih, yang lebih dulu dipakai adalah rasa, logika pribadi, atau tekanan keadaan. Al-Quran baru dicari setelahnya sebagai pembenaran, bukan sebagai acuan. Yang ketiga, mengambil sebagian, meninggalkan sebagian. Ayat yang terasa sesuai diambil, yang terasa berat atau tidak nyaman perlahan dijauhkan. Sehingga yang diikuti bukan Al-Quran secara utuh, melainkan versi yang sudah disesuaikan. Yang keempat, mengira sudah mengikuti Al-Quran, padahal masih menyesuaikan dengan diri sendiri. Secara lahir tampak merujuk pada Al-Quran, tapi arah akhirnya tetap mengikuti apa yang diinginkan. Yang kelima, menganggap Al-Quran sebagai pelengkap kebaikan, bukan penentu arah. Ia hadir dalam ibadah, dalam momen tertentu, tapi tidak benar-benar menjadi pusat dalam cara hidup secara keseluruhan. Di titik ini, yang terjadi bukan penolakan terhadap Al-Quran. Ia tetap diakui, tetap dibaca, tetap dihormati. Namun posisinya bergeser, bukan lagi sebagai yang mengikat, melainkan sebagai yang mengikuti. Dan pergeseran ini sering tidak disadari. Mari kita renungkan.